Ma'asyarul habaib hubabat hadirin rahimakumullah. Sebelum saya bacakan beberapa hadis dari kitab Matlul Badrain, takut lupa baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya, dunia ini sudah macam-macam aneh ya. Apa yang kita saksikan sekarang ini ambela ibrahnya, Bang. Ambela ibrah. Ini suatu praktek pelajaran. Keadaan bagaimana dengan sesaat, dengan waktu yang sangat singkat Allah bisa menjadikan dunia ini lumpuh. Ya, dengan makhluk yang tak kejinguan halus kecil. Ya, halus kecil sudah punya kekuatan. Tak punya kekuatan, membunuhnya gampang virus itu ya, dengan segala cara yang tidak terlalu sulit. Tidak harus dibakar tubuh wong itu agar virus tidak, tapi dengan cara menjaga kebersihan, dengan memakai obat sesuatu, dia akan hilang dengan waktu juga yang tidak lama. Tapi subhanallah, dunia ini dilumpuhkannya. Subhanallah, tak pernah dari anak zaman anak hidup lahir sampai sekarang nemui zaman yang modern macam ini. Paling ngalami yang macam ini cuma saat mungkin di daerah tertentu, di provinsi tertentu, ada di negeri, tapi ini sedunia. Subhanallah, la kafir wala muslim kena imbas galau. Nah, di antara imbas yang kita rasakan, anda tak bicara tentang itu dulu. Satu, anda ingat kebaik kepada antum para habaib hubabat hadirin hadirat. Ya, imbas ini baik dalam satu sisi kalau kita mandangnya baik, menggunakannya dengan baik. Jadi buruk kalau kita tak pacak manfaatkannya. Apa? Label sekolah 2 minggu ini hadiah dari Allah sebetulnya. Kalau kita pacak memanfaatkannya. Nah, saat inilah gunakanlah libur anak sekolah. Na'udzubillah, jangan kita biarkan anak ini membuang waktunya. Ini nikmat besar dari Allah loh. Nikmat besar dari Allah anak diduduk di rumah. Sebabnya si corona itulah. Dia dah kata kita uang ketakutan sampai Palembang juga ngelibur ke budak sekolah. Anak-anak juga libur sekolah. Ya, budak-budak paling demen kalau libur sekolah. Ya, padahal nak ujian tahan di libur ke saking ketakutannya manusia, subhanallah. Ya, beralasan ketakutan besar, tapi tidak boleh kita mengikuti cara yang salah. Tawakkal Allah. Ingat kita, kullu may yusibana illa ma kataballahu. Allah yang sudah menentukan, fatawakkal ilaih. Bertawakallah kita ayyuhal mu'minun kepada Allah. Nah, tolong manfaatkan waktu libur budak sekolah. Jangan dibiarkan mentu-mentu. Ini tak boleh mentu dia. Suruh mak, ya apa gawe anak di rumah tu. No, tiap hari sampai mak percayaan HP, ke mana HP aku? Ingat budak sering main. Ya, kalau dia main gadget, main game bot bay, itu suatu sudah malapetaka. Lebih buruk lagi kalau sampai dia, apalagi budak yang sudah masuk kelas 5, kelas 6 sampailah SMP, SMA, lebih dahsyat lagi dia pacak nyingok segala hal-hal yang buruk. Ya, jadi tolong ikhwan, ini nikmat Allah, syukuri. Sekaranglah panggil waktunya ngetes lancar lo bacaan ku anak-anak kita. Bacaan zikir-zikir salat yang dia harus sudah paham dari sekarang. Saat inilah. Dan saat ini juga kita ya boleh mentu, jangan ketakutan. Memang ini aman sentoso insyaallah berkat banyak aulia, banyak salihin. Ya, banyak majelis khair. Ajak untuk silaturahim. Ya, ajak silaturahim, datang ke magam aulia, magam salihin, magam wong tuanya. Carilah yang baik-baik. Jangan kita anak kita biarkan dia mendap di rumah tapi dalam kelalaian. Ya, ini suatu nikmat Allah sebetulnya di balik suatu musibah ini. Nah, jadi gunakan. Ya, gunakan benar-benar kita untuk ngajari anak kita, untuk biar dia mengambil bagian-bagian yang tidak didapatkan kalau anak kita sedang sekolah, dan kesempatan untuk duduk sekeluarga, ya, wigit bersama, baca gotip bareng segala macam. Gunakan yang baik-baik. Ini sekedar mengingatkan kepada antum sekalian. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan bacaan kitab Matlul Badrain lil Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid yang bercerita tentang uququl walidain, tentang birrul walidain. Sampai kita kepada halaman yang 9, halaman 9 bagian bawah hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ana ulangi satu hadis terakhir yang kita baca kemarin, hadis yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. Siapa yang pengen terus menyambung kebaikan kepada orang tuanya yang sudah wafat, baik abah atau ibunya, maka sambunglah silaturahim dengan uang-uang yang dulu ada hubungan dekat dengan abah. Jadi kita lanjutkan, abana dulu galak mampir pas sifulan, galak mengunjungi sifulan, sering duduk sama sifulan. Abah dulu galak ngunjuk sifulan hadiah ini, maka teruskan apa yang kita mampu kita lakukan. Dan ya kita berusaha untuk biar mampu.
Ya, kita mampu ke diri kita luang ke waktu kita untuk melanjutkan silaturahim tersebut, karena ini adalah salah satu bentuk birrul walidain kita anak kepada wong tua yang sudah wafat. Bukan putus-putus nian. Ya, sampai sama mamang dek pun kita lah jarang ketemu, jarang berteguran, jarang kumpul, enggak. Ya, waktu ada abah, masya Allah, terrajut ini hubungan silaturahim. Setelah beliau wafat, salah satu bentuk birrul walidain, kalau wong tua kita, abah atau umi kita meninggal, kita sambung silaturahim dengan kawan-kawannya, dengan orang-orang yang akrab yang baik dengan dia. Ya, kali itu kebetulan maaf, ya betino, ya itu batasannya. Ada caranya yang harus kita jalankan, yang tidak ada fitnah di dalamnya. Kalau memang kita ni adik, kita adik-beradik nih, umi meninggal, kita adik-beradik ada yang betino, ya dulu kita betino, suruh nyambung, bukan kita yang lanang nih. Ya, apalagi ibu kita masih muda meninggal, ya kawannya masih muda-muda, kalau ada fitnah gitu timbul. Enggak ada cara yang kita bisa lakukan tanpa harus menimbulkan satu fitnah. Kalau abah kita meninggal, itu juga ya kita hubungi dengan cara bersilaturahim kepada mereka. Ya, di antaranya yang sering kita lakukan sekarang, ya, tapi jangan maksa ke diri, jangan nyusahkan orang lain pula. Ngadakan naun misal, yang ngumpulkan kawan-kawan abah, ya, ngumpulkan mereka, ngumpulkan sanak famili, keluarga dekat. Itu salah satu bentuk kita menyambung silaturahim dengan orang-orang dekat wong tua kita. Tapi jangan maksa ke diri, jangan nyusah ke wong yang hadir pula. Kadang-kadang Palembang ni jojo be, ya anak yang juga kamu kata kalau sedemi kadang-kadang juga pegel, sungkan, kadang-kadang bukan nak galak pergi. Jodohnya naun, pas datang ke tempat acara maulid dulu, habis maulid baru yasin tahlil, tekacip lawung. Ya nak maulid baik, tahlil baik. Kita ni kadang mumpung kami wong, jangan mumpung wong ada gawe. Kalau adung tu mungkin karena abah kamu datang, bukan karena kamu sebenarnya. Ya, kadang-kadang macam itu. Bunyinya acara tasmiyah itu kata kalau ya macam maulid baik, ini yasin tahlil dulu. Ya, sekaligus nak naun ebok kami jadi panjanglah cerita tadi. Ya, haul misalnya, acara haul, sebenarnya haul itu tak usah pakai maulid. Ya, kecuali di situ ada akad nikah barangkali. Ya, kalau haul murni, yang namanya haul hubungan dengan kematian, yasin tahlil. Itu. Jangan nyusahkan yang hadir, agak makin maco doa khatam yang kita biasa di kalangan habaib. Doa khatam itu panjang 7 menit, ana ngitungnya itu kadang-kadang maco. 7 menit. Ngatam ke Quran tidak juga kita. Doa itu pada doa khatam, wong yang khatam ke Quran untuk almarhum baru baca doa khatam. Kalau tidak baca doa biasa, 2 menit setengah selesai. Ini galak nyusahkan, sudah itu maca doa birrul walidain pula depan wong nian. Kalau macamnya lancar, itu panjang, apalagi macam terbatak pula. Nah, jadi orang pegang, ya. Jadi kalau kita nak mengundang orang, biar untuk ikhlas beramal, untuk amal itu hadiah pahala untuk abah kita, sentoso ke orang yang hadir itu, lemakkan, jangan disusahkan, jangan diberatkan. Tapi ikhwan rahimakumullah. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad arda Allah, wa man askhata walidayhi wa a'udzubillah faqad askhata Allah. Ini sama senada dengan hadis yang tidak asing buat kita sering dengar, ridallah fi ridalil walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ini maknanya sama dengan hadis itu. Artinya keridhaan Allah akan bergantung kepada keridhaan wong tua kita. Kemurkaan Allah akan bergantung kepada kemurkaan wong tua kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, seorang yang di pagi hari dia melakukan ketaatan kepada Allah, tapi wong tuanya murka sama dia, maka tidak diterima Allah ketaatan, bahkan Allah pun murka kepadanya. Seorang yang melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, tapi dia menyenangkan hati orang tuanya sehingga orang tua tadi itu ridho sama dia, maka Allah tidak jadi marah sama dia, Allah pun jadi ridho kepadanya. Ini saking hebatnya kedudukan wong tua kita. Tapi ingat, keridhaan yang kita diridhoi orang tua tadi bukan dengan sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya, nurutkan kendak mak kita, bak kita melakukan suatu kemaksiatan, ya jangan, tidak mungkin di situ. Ya, apa yang memang diridhoi wong tua kita tadi, walaupun bukan sifatnya ibadah, bukan kita jadi wong soleh, wong tua kita ridha, ya kita menyenangkan mereka, mereka walaupun dengan urusan dunia, tapi bukan yang merusak mereka. Ya, bukan pula yang bertentangan dengan syariat Allah, maka orang ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Walaupun dia bermaksiat, dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah dari berkat dia melakukan ketaatan atau kegembiraan buat wong tuanya. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau kita banyaklah ibadah, banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi wong tua kita tak ridho sama kita, ikhwan, tak ditoleh Allah kebaikan kita. Cerita di zaman Rasulullah bukan sikap, bukan hanya yang berlaku pada Al-Qamah, tapi banyak kejadian di zaman Rasulullah yang seperti itu.
Kurang apa itu Alqamah? Beliau shaim, ghaim, wong yang karom dengan sedekahnya. Beliau sering berpuasa sunnah. Beliau bangun malam, semua orang kenal dengan kesolehannya. Tapi kesalahan dia sama maknya tidak ridho, maka ibadah yang beliau lakukan semua itu tidak menguntungkan beliau saat itu. Meninggal sago. Sisip waktu itu hampir baik kalau tidak berkat pertolongan Rasulullah. Alqamah meninggalnya wallahu a'lam. Berkat Rasulullah ikut campur, membuka pintu hati wong tuanya, uminya tadi, sampai uminya memaafkan dan itu barulah. Jadi amal zahir yang dimiliki oleh Alqamah dengan ibadah yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang banyak, tidak memudahkan dia untuk meninggal husnul khotimah. Bahkan sekarat saro. Setelah dapat keridhaan dari uminya, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin Alqamah untuk wafat dengan husnul khotimah. Jadi hati-hati ikhwan rahimakumullah, nasihat berdirianan kita galau-galau. Ya. Nah, wong tua juga maaf ya, bukan berarti juga wong tua kadang-kadang ada yang salah. Ya. Tentu ini bukan ini yang diridhoi Allah. Model wong tua demen anaknya berkecimpung dengan dalam dan bahkan kotor, yang penting dapat duit. Anaknya, dia demen bahkan anaknya tadi itu misal baik. Sampai sifatnya bermaksiat kepada Allah. Anaknya disuruh pegawainya di bank yang di situ jelas-jelas praktek riba. Oh, dipacunya di mana-mana. Sampai anak tadi lulus senang hati wong tuanya, ridho. Ini tidak ridho Allah, tidak ridho yang seperti itu. Ya, anak disuruh minjem duit untuk buka usaha, berusaha maju. Berbunga duit itu jelas-jelas. Wong tuanya yang motivasinya. Ini jelas Allah tidak ridho. Ya, ini bertentangan dengan syariat Allah. Ya, bukan itu. Ya, jadi yang sesuai dengan syariat Allah. Walaupun sifat dunia selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah, kita bisa dapatkan di situ keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha muti'an lillah fi walidayhi asbaha lahu baban maftuhan minal jannah wa in kana wahidan fawahidan. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang di pagi hari ya, dia awali hidupnya dengan dia taat kepada Allah, dan di pagi hari itu dia pun taat kepada orang tuanya, maka Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Dibukakan baginya dua pintu surga. Seandainya orang tuanya sikok, ya satu pintu surga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an kana wahidan fawahida. Artinya pintu surga bisa kita dapatkan dengan kita berbakti kepada orang tua, bukan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang masih ada orang tua itu bergantung juga, ketaatan itu akan mendatangkan taatnya kita, ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, man hajja an walidayhi wa qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yaumil qiyamah ma'a abrar. Siapa yang, kata Rasulullah SAW, menghajikan wong tuanya, ya, entah dengan membiayai atau memang benar-benar dia bukan cuma biayai dan dia pun ikut berkhidmah bantu wong tuanya sudah uzur. Ini ada kan orang-orang yang dia diberikan Allah rezeki luas, dia hajikan maknya tapi dia tidak melok. Ada yang dia pergi haji dia melok, tapi dia cuma ngontrol baik. Maknya tak pacak berjalan lagi, dah orang pakai kursi roda ngupah wong. Labas, itu bentuk birrul walidain kalau. Tapi semakin dia berbuat, berkorban lebih, maka lebih besar pula dia dapatkan. Karena anda dapatkan ada orang yang dia tak galah. Ya, bukan aku tak punya duit untuk ngupah aku wong, tapi aku masih gagah, aku yang nak nolong keto mak aku. Ketika tawaf, ketika sa'i sofa marwah, aku yang nolong keto mak aku. Aku mampu bayar, tapi aku mampu juga untuk dorong ini. Karena inilah kesempatan aku untuk mengambil keberkahan, mengambil keridhaan Allah lewat ridha wong tua tadi. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Atau di sini dikatakan, ya, man hajja an walidayhi wa qada anhuma maghraman, atau kita dengan izin Allah, dan ini jadikan motivasi kita mencari rezeki juga, tapi mudah-mudahan wong tua kita tidak melakukan hal ini. Mereka terlilit hutang, kita yang melunasinya, maka ini orang kelak di yaumil qiyamah akan dibangkitkan berkumpul bersama orang-orang yang disebut dengan kelompok abror. Kelompok abror, orang-orang yang penuh dengan kebaikan dalam hidupnya, orang-orang yang pasti masuk surga, meninggal pasti husnul khotimah. Nah, ini kita lakukan ikhwan rahimakumullah kalau kita mampu. Tapi mudah-mudahan insyaallah ya wong tua kita tidak termasuk wong yang galak berhutang. Ya, jangan galak berhutang ikhwan, kesian wong yang kita tinggalkan.
Wong yang kita tinggalkan kesian nanggung utang kita. Ma'asyal habaib ubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Man hajja an walidayhi au ghadha anhuma. Nah, di sini juga pengorbanan yang kita lakukan, misal wong tua kita sudah meninggal, ya, kita mengenal ada istilahnya haji badal. Ya, haji badal, haji pengganti. Haji badal ini ya, memang hukum hajinya haji membadal, menggantikan. Cuma mungkin dari segi pengorbanan harta itu tidak besar. Nah, jangan dijadikan tujuan. Ngajikan mak masih hidup dah galak kakek bela, kalau mak meninggal kita haji badal ke beh. Oh ilaha illallah, ngapo 8 juta paling kenceng 11 kalau ngajikan ya. Oh ya Allah, ya naudzubillah min dzalik. Nah, afdalnya nih kalau kita mampu haji badal jangan nyuruh wong. Kita sudah catatan orang boleh haji badal itu menjadikan dirinya sebagai badal, dia harus sudah haji duluan. Artinya kita sudah haji 4 tahun yang lalu. Nah, tahun ini anak haji lagi untuk ngajikan abana, menghajikan umi anak. Maka ikhwan ini lebih afdal, jelas. Biaya lebih besar memang. Tapi kita dapat pahala ibadah haji kita dapat, dan pahala itu kita tujukan untuk wong tua kita meninggal, mereka dapat haji. Nah, dengan sini pula bagi orang yang melakukan seperti ini, ana wasiatkan berbuatlah semaksimal dari ketaatan ibadah haji tersebut agar wong tua kita dapat juga pahala yang maksimal. Jadi kita pergi haji ini untuk mak bagi itu, persembahkanlah yang terbaik. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, jauhi segala bentuk kemakruhan, apalagi yang diharamkan Allah. Sempurnakan sempurna haji apa untuk mak aku ini, untuk bak aku ini. Ya kalau kita nitip sama uang, ya kita cuma bab pintu husnuzon baik. Taunya si fulan ngawe ke haji untuk bak aku. Kita wallah alam, gawe kenyana apa dah. Sesip dia naudzubillah min nanggo duit 4 wong timonya galo, dia dewean mana pacak terjadi itu. Ya, mana mungkin terjadi seorang itu menjalankan langsung nanti ke 4 uang. Kalau mungkin terjadi macam itu, mak Ustaz, ternyata itu macam itu, ya sudah. Gantung niat kita sudah nyampe insya Allah Ta'ala, Allah yang maha tahu. Tapi orang na'udzubillah min dzalik, ya, dengan kezalimannya. Nah, haji badal boleh saja kita lakukan seperti itu kalau memang tidak ada kemampuan menghajikan wong tua kita ketika masih sehat gagah. Nah, ini perlu diketahui ikhwan rahimakumullah, haji itu wajib. Yang wajib dibadalkan itu adalah orang yang waktu dia hidup sempat menjadi orang yang wajib haji. Kalau dia wong tua kita dan kita tahu nih, maaf, minta maaf habaib ikhwan hadirin rahimakumullah. Kita ni tahu nih, habaib kita ni dari kita masih kecil, rumah ngontrak. Ya, dapat duit habis sehari, tak pernah dapat posisi sebagai orang yang wajib haji. Dari zaman tahun dulu, wong pacak natal haji tahun ini langsung berangkat tahun ini. Tak pernah jadi wong kayo, kasarnya macam itu. Tak pernah jadi wong mampu untuk pergi haji. Sampai akhir hayatnya kita pun tak sanggup untuk menghajikan orang tua kita. Ngapa? Kita masih ngontrak rumah, mak bak kita tinggal juga macam itu. Hidup susah kan? Sampai meninggal umi kita, sampai meninggal abah kita. Apakah wajib mereka dihaji ke badal? Tidak. Karena mereka tidak punya hutang sama Allah. Yang dicatat orang yang punya hutang sama Allah sampai meninggal, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan, wong yang diberikan Allah kemampuan, dinjuk badan sehat, dinjuk jalan untuk mencapai untuk haji tapi tidak berhaji, aku khawatir wong ini kaget dibangkitkan bukan bersamaku, kata Rasulullah. Bersama Majusi atau Yahudi atau Nasrani dalam beberapa hadis itu. Nah, yang macam ini yang wajib kita badalkan biar mak-bak kita selamat di akhirat. Yang mana? Yang mereka dulu jaya, mak kita sempat jadi orang yang mampu, cuma dikagetnya, kaget bela pergi haji itu. Kaget bela, usaha maju, duit punya zaman itu, naftar tahun ini, besok tahun depan berangkat, tak diberinya kesempatan, sampainya mereka tadi bangkrut usahanya. Ini orang punya utang sama Allah. Kalau mereka meninggal, jangan dulu bagi ke harta warisnya, embek dulu untuk haji badal. Embek dari harta warisnya untuk haji badal, utang sama Allah, lunasi dulu ini. Ya. Nah, jadi kalau yang wajib dihajikan badal itu yang memang kita tahu benar wong tua kita ini semasa hidupnya sempat jadi orang yang wajib haji. Badan sehat, kemampuan ada, kesempatan ada, tapi tidak dilakukannya. Sampai hanya mereka meninggal. Entah tadi itu meninggal itu memang meninggal, ngejut, belum sempat pergi haji, atau mereka tadi naudzubillah dibangkrutkan Allah usaha jadi orang miskin, atau dinjuk Allah penyakit sehingga tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Meninggal wajib dibadalkan. Pertama, embek dari duit harta waris yang kalau memang ada. Kalau seandainya ada di antara anak-anak tadi memang, tidak usah ganggu harta waris. Itu buat kita bagi-bagi. Untuk haji badal bapak, embek dari duit aku. Silakan, itu bentuk birrul walidain. Nah, bagaimana dengan yang orang tuanya fakir miskin tadi? Meninggal sampai meninggal pun fakir miskin. Apakah kita tidak haji badalkan? Ya boleh kalau mau, tapi orang tua kita tidak punya hutang sama Allah.
Kalau kita tidak ada kemampuan, tidak usah kita paksakan. Tapi kalau kita ada kemampuan, kita tuh coba deh. Apa salahnya? Bergebuk, nyari duit, ngumpulkan setahun 1 juta untuk ngaji badalkan bak kita. Itu suatu bentuk birrul walidain. Walaupun kita tahu orang tua kita sebenarnya tidak punya hutang sama Allah. Tapi kalau orang tua kita tahu ini pernah jadi orang punya hutang sama Allah. Ya, apa? Abah dulu waktu masih bujang, jaya, toko lagi punya 2. Belum sempat haji, kaget lah, baru umur 30 nih. Alasnya belum 40, kan 40 kayak baru pacar istiqomah, gak ada istiqomah. 40 lewat, kaget dulu, baru kahwin, aku baru punya anak. Kaget dulu, belum punya rumah, bla, terus sampai terduduk, bangkrut atau sakit. Nah, ini orang na'udzubillah min dzalik. Ya, wallahu alam bis-shawab. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Hafizakumullah faqakumullah. Mungkin untuk hadis hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita panjang umur dan afiat, kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.